Balik lagi Sobat 15 Online dan Altiara sudah kedatangan tamu. Kalau tadi kan kita ngobrolnya bareng dua orang nih, ada Mas Hairul dan juga Mbak Ermi. Dan sekarang Altiara kedatangan tamu satu lagi. Halo dulu dong sama Sobat 15 Online. Nah, dan juga ada sebelahnya. Wah, ini kira-kira apa ya? Nah, kenalan dulu dong Mas. Namanya siapa? Terus juga aktivitasnya apa sekarang? Perannya apa nih? Kalau Mas kan owner, ini juga marketing. Kalau Mas apa perannya? Baik, saya Imam Santoso, mahasiswa Universitas Sriwijaya, budidaya pertanian angkatan 2012. Di sini saya lebih untuk teknis kebudidayanya, Mbak ya. Baik itu dari penanamannya, untuk media dan lain-lainnya, sampai kita panen. Oh, sampai dengan panen kayak gitu. Oke, thank you Mas Imam. Nah, ini kalau ngomongin soal banyak sekali tanaman di sini ya. Yang paling pertama Altiara mau tanya dulu, kenapa sih kalian lebih tertarik dengan pertanian? Kenapa nggak peternakan dan lain-lain? Dari saya dulu ya. Oke, jadi jelas kami mengusahakan apa yang kami kuasai dulu. Nah, jadi mengapa tidak bukan peternakan, perikanan dan sebagainya? Karena kami selama kuliah diajarkan untuk berkutat dengan ini ya, dengan sayur, dengan pertanian yang tanamannya bukan cuma perikanan, peternakan itu pertanian juga secara luas. Tapi kami lebih ke fokus ke tanamannya. Lebih ke tanaman kayak gitu ya. Nah, Oke, kalau ngomongin tanaman sendiri ini kan berbeda dengan tanaman-tanaman yang biasa kita lihat Sobat 15 Online. Tapi tanaman ini itu tanaman hidroponik. Apa sih yang membedakan hidroponik ini dengan tanaman-tanaman lain? Jadi hidroponik itu metode budidaya tanaman atau sayuran ya, yang tidak menggunakan tanah. Nah, jadi ini teknologi yang digunakan apabila kita memiliki keterbatasan lahan. Gitu. Jadi kalau tidak ada lahan atau lahannya sempit, gitu bisa pakai metode hidroponik. Gitu. Hidroponik. Iya. Hidroponik ini pertama kali ditemuin itu tahun berapa sih kayak gitu? Secara komersil itu dipopulerkan oleh Amerika pada masa perang. Jadi karena tentaranya butuh suplai makanan, jadi mereka berusaha untuk menanam sayur atau pangan di kapal induk mereka gitu kan. Jadi disitulah masa-masa ketika hidroponik itu mulai dilakukan secara massal gitu. Kayak gitu. Nah, kalau lihat tanaman ini sendiri kan nggak pakai tanah nih, tapi melainkan pakai apa nih? Yang hitam-hitam itu apa yang nggak ngerti? Ya, jadi sebenarnya hidroponik itu kan hidro itu air. Jadi nutrisi tanaman atau pupuk lah katakanlah itu kita larutkan di air, kemudian baru kita hantarkan ke tanaman lewat sirkulasi air pakai pompa gini. Nah, sedangkan baik persemaian itu atau sebelum dia masuk ke sistem, selagi dia tidak menggunakan tanah, itu bisa kita katakan hidroponik. Selagi tidak menggunakan tanah itu bisa dikatakan hidroponik. Ini kan bukan tanah nih, ini bukan itu tanah. apa itu? Ini campuran sekam bakar dengan kokopit. Kokopit itu adalah serbuk sabut kelapa. Oh gitu. Iya, gitu. Jadi dia tidak menggunakan tanah. Oke, nah kalau Mbak Ermi sendiri nih, Mbak Ermi kan masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa, kenapa sih kayaknya tertarik sekali untuk jadi marketingnya dari perusahaan Mas ya? Kayak gitu. Kalau saya sih memang berbasis agribisnis kan. Kalau dari awalnya sebenarnya itu karena tugas, karena tugas kuliah, dan itu saya tertarik dengan hidroponik. Jadi saya mencari yang di Palembang, yang paling dekat itu pas ketemunya sama Kak Heru. Oh gitu. Pas ketemu sama Kak Heru ternyata memang ini pas diteliti, memang ini lebih komersil, lebih menjanjikan dibandingkan dengan yang sayur-sayuran yang biasa. Kok sayur-sayuran yang biasa kan kita tentu bersaing dengan pasar tradisional, pasar besar. Kok ini lebih, kalau di agribisnis itu direct marketingnya ya. Iya, kita malah terbalik. Kalau misalnya kita harusnya kita produksi dulu, baru nyari customer, kita terbalik. Kita malah kita cari customer dulu,
baru kita Produksi. Produksi. Oh, itu Jadi, bedanya. ya sistemnya jadi pre-order. Itu sebenarnya berapa lama sih cari customer dulu baru kita produksi? Itu berapa lama jangkanya? Kalau dari kita kan marketingnya dari Instagram, dari media sosial, itu kalau misalnya di saat itu ada juga yang langsung, Mbak saya mau bayam nih, oh oke, kita lihat persediaan, kalau misalnya ada bayam nanti kita kabarin, misalnya 1 minggu lagi mau kita antar, atau kalau misalnya memang nggak ada, kita langsung semai saat itu juga. Oh gitu, Jadi, langsung semai saat itu juga ya? Kita semai hari itu juga. Nanti estimasi waktunya kan ada, misalnya bayam 4 minggu, nanti kita kabarin lagi, kita antar ke rumah. Gitu. Oke, ini berbeda sekali ya dengan kayak produksi-produksi pertanian lain dan lain-lain. Kalau Mas Imam sendiri, kenapa sih tertarik banget sama hidroponik kayak gini? Kenapa saya tertarik di bidang hidroponik ini? Yang pertama karena saya melihat kondisi lingkungan sekarang ini, lahan terkhususnya itu banyak yang sudah dibangun-bangun oleh gedung-gedung. Oh, banyak sekali banyak pembangunan yang sudah ya. alih fungsi ya. Nah, di sini kami memperkenalkan hidroponik ini supaya kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang sempit, terutama gitu kan, terkhusus di perkotaan seperti di Palembang gini kan. Ini sudah banyak gedung-gedung, mall dan bangunan-bangunan lainnya. Banyak lahan yang sudah dialih fungsikan ke bangunan gitu, Mbak. Oke, banyak sekali pokoknya ngelihat lingkungan lah ya, lingkungan yang sekarang sudah berubah juga. Tapi kalau ngomongin soal hidroponik sendiri, ini hidroponik ini jelasin lagi dong Mas, sebenarnya tuh apa kayak gitu, terus juga caranya kalau misalnya pengen hidroponik kayak gitu kan, perkembangannya itu gimana, caranya itu gimana, atau ada bahan-bahan khusus atau ada tempat-tempat khusus yang harus ada di hidroponik atau gimana. Mungkin Sobat 15 Online juga kurang ngerti ya apa itu hidroponik. Bisa telepon di 0711 364 666 atau di 364 111. Gimana nih Mas? Oke, ini lebih sekarang masuk ke teknisnya ya sebenarnya. Jadi hidroponik itu kan budidaya tanaman tanpa tanah. Oke, jadi kita tidak menggunakan media tanah, kita menggunakan media yang baru di sini. Ini namanya rock wool. Jadi ini rock wool itu serat yang dibuat dari batu dan dihaluskan ya. Nah, ini rock wool. Jadi ini bukan tanah. Oh. Nah, bukan busa juga. Oh gitu, Ya, kayak itu ya, kayak makanan waktu SD ya? Apa sih ya? Harum oh manis. iya, harum manis, Nah, kayak iya, harum manis loh Sobat 15 Online, jangan dimakan. Nah. Terus. Nah, jadi ini media tanamnya. Sedangkan benihnya itu nggak ada benih khusus hidroponik, nggak ada. Jadi ini benih yang sama yang ditanam dengan petani-petani di tanah gitu. Oke. Nah, jadi hidroponik cuma medianya saja. Nah, jadi caranya saja. Kalau ini tadi untuk apa Mas kalau pakai ini? Ini media tanamnya. Media tanamnya. Iya, media tanam. Awalnya ini. Iya, betul. Terus kalau Nah, udah jadi- dikasih Jadi ini kita tanam di sini, benihnya kita tanam di sini. Setelah 2 minggu dia akan tumbuh kurang lebih seperti ini, Imam. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh, gini. Oh, tapi ini tetap disiram ya pakai Iya, air betul. ya? Nah, Tetap untuk- disiram untuk pakai air. Ini loh perkecambahan. Sobat 15 Online. Iya, untuk kunci utama perkecambahan itu kelembapan yang tinggi. Gitu. Jadi kita siram terus setiap hari. Oh. Jadi betul-betul tidak menggunakan tanah. Betul-betul tidak menggunakan tanah ya. Iya. Ini loh, ini Sobat 15 Online. Jadi ini dan nanti kayak gini. Wah, hebat ya. Iya. Terus kalau udah kayak gini Mas? Nah, ini kan sawi. Jadi sawi 2 minggu semai, 2 minggu remaja, nanti 2 minggu baru panen lagi. Baru panen lagi. Nah, ada cara yang lain di sekam bakar dan kokopi tadi. Ini bukan tanah juga. Jadi ada limbah-limbah, misalnya limbah padi dan kelapa tadi kan. Kita campur, kemudian kita semai di sini. Ini seledri. Ini seledri yang sudah umur 2 minggu lebih lah, masuk 3 minggu. Nah, kemudian sama setelah dia cukup besar, kita jepit di rock wool tadi. Kita pindahkan ke net pot. Baru kita pindahkan ke sistem seperti yang kita lihat di situ. Oh, berarti ini yang udah besarnya. Iya, itu kayak sengaja gitu. tidak kita rangkai untuk memperlihatkan gimana sih hidroponik yang paling sederhana. Kan ini sangat mudah untuk dibuat di rumah masing-masing gitu. Oke, kalau ngomongin soal tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, itu kan pasti ada hama nih Mas. Iya, betul. Kalau hidroponik sendiri sering ada masalah hama atau memang nggak ada?
Untuk hama dan penyakit tanaman sebenarnya hidroponik tetap melihat lingkungannya. Kalau memang di lingkungan itu memang ada bawaan hamanya, itu tetap kena hama. Tetap kena hama Iya, ya. tapi kita tidak semprot pestisida sama sekali tidak. Oh tidak. Iya, Jadi untuk perawatannya gimana? Untuk perawatan kita ada pestisida nabati. Jadi kita ramu juga pestisida nabati, sekarang sudah banyak juga dijual kan. Nah itu pestisida untuk membasmi hama dan penyakit, tapi tidak dari bahan kimia, jadi tetap aman. Sayur yang kita produksi itu tetap aman. Oh jadi ini salah satu sayuran yang Iya. bagus banget ya, maksudnya Iya, nggak ada bahan-bahan kimia. Iya. Dari cara Untuk- perawatannya juga. Untuk pestisidanya kita tidak pakai kimia gitu. Oh Nggak gitu. semprot-semprot. Wah keren banget loh Sobat 15 Online. Tapi kalau ngomongin soal kekurangannya sendiri, nah Altiara pengen tanya sama Mas Imam nih, kan udah berkecimpung di dunia hidroponik. Apa sih sebenarnya kekurangan kalau kita nanam pakai cara hidroponik ini? Kalau kekurangannya dari sistem hidroponik ini Mbak ya, mungkin kita harus benar-benar teliti dan telaten. Harus telaten. Apa Iya. yang harus kita telatenin? Oke, untuk misal nih, untuk tanaman yang seumur segini, ini sekitar 2 minggu, dia harus tetap dialirin oleh nutrisi Mbak. Nutrisi harus tetap mengalir. Apabila nutrisi tidak mengalir, tanaman bisa menjadi mati. Nah, contohnya kayak gini, Oke. kekuningan, Kering. nanti lama-lama akan kering dan mati Mbak. Oke, kita harus kayaknya nanti dulu Mas, kita lanjut lagi. Kita akan satu penelpon dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat Halo. sore. Halo, selamat sore Mas Yunus. Iya. Oke, Mas Yunus pengen ngobrol apa nih? Pengen tanya apa? Nanya. Saya ini kan hobi tentang bercocok tanam ini. Di rumah saya banyak tanaman-tanaman hias. Nah, Oke. apakah hidroponik ini sendiri bisa kita letakkan di dalam ruangan? Oke. Dan apakah di dalam ruangan tersebut cuacanya atau suhunya ada ketentuan maksimalnya yang bagus yang bagaimana? Oke, Dan apakah misalnya di dalam di luar ruangan, misal di tambak, bisa kita jadikan tanaman hidroponik seperti itu. segitu Dan aja. berikan lagi kami tips-tipsnya agar bisa mengembangkan hidroponik ini. Misalnya kita kasih apa kan, campuran-campuran apa kan, pupuknya seperti apa dan lain-lain. Oke, segitu aja Mas Yunus. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, nanti kita bakal bahas itu di segmen 3. Jadi Mas Yunus harus pokoknya harus stay tune terus. Tapi tipsnya aja sih nanti kita bakal bahas di segmen ketiga. Kalau ngomongin soal obrolan tadi Mas Yunus tadi kan, ini bisa nggak sih sebenarnya di dalam ruangan terus juga suhunya itu kira-kira ditentuin atau enggak nih? Oke, jadi hidroponik itu sebenarnya hanya alternatif secara metodenya saja. Jadi kalau untuk cara tumbuh tanaman, setiap tanaman kan punya cara tumbuh masing-masing nih, misalnya kayak kubis kalau di daerah dingin mungkin dia bagus, tapi kalau dibawa ke daerah panas dia tidak sebagus daerah dingin. Nah begitu juga dengan tanaman-tanaman lainnya. Misalnya kayak tanaman yang tidak cocok dalam ruangan itu tidak bisa, karena tanaman butuh fotosintesis dan fotosintesis itu butuh sinar matahari. Tuh, jadi kalau untuk apalagi kalau sayur-sayuran ya, kalau sayur-sayuran di tempat yang teduh kurang sinar matahari dia kurang bagus hasilnya. Kurang bagus ya, jadi Iya. kurang bagus lah ya kalau ditaruh di dalam ruangan. Iya. Bagusnya di luar ruangan. Di luar ruangan yang kena cahaya sinar matahari. Walaupun sekarang sudah ada teknologi baru pencahayaan buatan dengan lampu LED pengganti sinar matahari gitu. Tapi kalau untuk cost produksi itu belum ekonomis lah untuk Belum untuk- ekonomis ya. Tapi ada nggak sih Mas perbedaan kalau pencahayaannya itu pakai sinar LED dengan matahari asli? Kalau Perkembangannya itu? disesuaikan panjang gelombangnya, disesuaikan dengan sinar matahari, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Sama aja? Iya. Oke, jadi itu juga bisa alternatif sih sebenarnya. Tapi harus beli lampu LED dulu. LED khusus untuk tanaman. Khusus bukan- untuk tanaman. bukan untuk di ruangan. Oh, berarti harus khusus juga Sobat 15 Online. Ternyata ini mudah sekali juga
tapi juga sedikit rumit ya sebenarnya Iya, ya. butuh, Harus perlu pengetahuan perawatan. khusus, perawatan khusus. Nah, nanti Sobat 15 Online Altiara bakal kasih tips-tips gimana sih caranya menjaga apa kayaknya tanaman hidroponik ini. Tapi sebelumnya Altiara mau liatin Sobat 15 Online yang ada di rumah. Ini dia foto kegiatan dari mereka. Ini dia. Wah, itu dia Sobat 15 Online, foto kegiatan mereka. Itu kegiatannya di mana aja tuh, Mas? Itu dokumentasi kami, sebenarnya ada sebagian dokumentasi saya pribadi, itu waktu student exchange ke Thailand. Jadi saya pertama kali berkenalan dengan hidroponik waktu skripsi. Ya, skripsi saya kerjakan di Thailand itu. Kemudian ada juga dokumentasi waktu saya bangun hidroponik skala menengah yang pertama kali di Unsri. Kemudian ada juga yang saya coba menggiatkan hidroponik di Indralaya, Unsri Indralaya juga. Oh gitu, berarti ini juga ada komunitasnya ya kayak gitu hidroponik ini atau enggak? Kalau saya usaha, kalau ini kan usaha, jadi usaha di luar komunitas. Tapi kalau di Palembang itu sudah ada beberapa komunitas hidroponik. Sudah ada. Sudah ada. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi Sobat 15 Online ngobrol bareng ada Mas Imam, ada juga Mbak siapa? Mbak Ermi dan juga ada Mas Heru. Nah, ini adalah salah satu pemuda Palembang yang aduh keren banget lah, kreatif banget ya. Cara bercocok tanam yang kayaknya mudah tapi sebenarnya susah. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi Sobat 15 Online. Altiara ada cover hits dari Before You Exit. Ini ada Before You Exit dari Justin Bieber, Love Yourself. Ini dia.